ada move, pindahkan ya, split ini ya. Ini saya ubah 2 pixel ya, kalau hasilnya itu 5 pixel. Jadi teman-teman bisa set kecepatan geraknya, kalau semakin besar misalnya 10 pixel gitu kan, dia akan lebih cepat pergerakannya. Bisa kita tes ya. Nah, ini 10 pixel, kalau normalnya itu 5 ya. Jadi nah seperti ini. Kalau pengen lebih lambat bisa dikurangin lagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel video pembelajaran. Pada video kali ini kita akan memulai sebuah playlist baru untuk serial coding untuk anak, dimana sebelumnya saya sudah membuat 2 playlist anak usia 4-8 dan 9-13 tahun yang menggunakan versi 2017 di halaman code.org yang udah support bahasa Indonesia. Buat teman-teman yang baru bergabung, silahkan dicek terlebih dahulu sebelum mengikuti playlist yang ini supaya lebih nyambung untuk bisa mengikuti playlist yang ini ya. Baik, kita ke halaman code.org ya. Teman-teman bisa membuat akun ya, sign in ya dengan akun Google atau dengan email supaya dapat menyimpan perubahan pekerjaan atau kursus yang dikerjakan. Ketika berhenti besoknya bisa dilanjutkan seperti itu. Kita akan masuk ke halaman student ya. Di sini ada kursus. Kita akan masuk ke kursus cepat ya untuk yang anak usia 9-18 tahun ya. Ini linknya nanti saya taruh di bagian deskripsi video ini supaya teman-teman bisa langsung menuju halaman ini ya. Ini adalah Express Course 2023, dimana ini menggunakan bahasa Inggris ya, dimana materi-materi yang ada di sini sebagian sudah ada di playlist yang sebelumnya sudah saya buat. Jadi nanti kita akan melewati beberapa yang memang sudah dikerjakan di playlist sebelumnya. Jadi teman-teman bisa cek di playlist yang sebelumnya kalau memang belum bisa mengikuti playlist yang ini. Baik teman-teman, kita langsung di bagian 1 ya, sequencing ya, berurutan. Ini kita coba masuk di pemrograman dengan Angry Bird ya. Ini sepertinya memang sudah ada di playlist sebelumnya. Kita akan lewati ya. Kita lihat apakah sama persis atau ya, ini sama persis ya. Jadi teman-teman bisa cek di playlist yang sebelumnya itu sudah ada ya. Kita akan kerjakan satu aja ini sebagai sampel ya. Ini ada yang ribet, dia diharuskan sampai ke peak ya atau baby ini. Langkahnya silakan dimasukkan seperti ini ya. Kalau ingin lebih jelasnya teman-teman masuk ke playlist anak usia 9-13 ya, di playlist yang sebelumnya. Oke, ini kita belokkan kiri biar nggak terlalu jauh langkahnya. Belok kiri 2 kali, dia menghadap ke sana, kemudian maju 2 langkah, kemudian dia di sini belok kanan ya. Jadi caranya yang tadi yang kita dapat itu di dalamnya hampir sama semua ya. Belok kanan terus maju 2 langkah ya, kemudian belok kanan ya, kemudian maju 2 langkah. Nah, cuma kita lihat di sini, walaupun ini kalau dijalankan benar, tapi melewati blok yang disediakan ya. Kita
coba gunakan yang lewat sini, karena di sini ada repeat seperti ini ya. Ini bisa digunakan 1 2 3 4 langkah ya, 4 langkah ke depan seperti ini sampai sini, kemudian belok kiri, kemudian maju 2 langkah, kemudian belok kiri lagi ya, kemudian pakai ini maju 1 2 3 4 ya, 4 langkah. Nah ini sesuai, berarti walaupun ini juga sama lewat sini muternya, tapi ini yang diinginkan ya, karena bloknya sama ya. Kita jalankan. Buat teman-teman yang masih bingung, silahkan cek di playlist sebelumnya ya. Ini hanya mengulang sedikit. Kita langsung lanjut di lesson 2 di bagian debugging. Apakah ini juga sama di playlist sebelumnya? Kita cek ya, ini juga sama ya. Jadi teman-teman si Scrat ini dia harus mencapai ke buah acorn gitu ya. Kita coba kerjakan yang paling terakhir saja sebagai sampel, dan teman-teman bisa mengikuti playlist sebelumnya buat lebih intens tentang yang ini ya. Kita akan masukkan di sini ada 6 blok, maju berapa langkah? 3 langkah ya, kemudian belok kanan. Pas banget ya. Ya, seperti ini aja kita jalankan. Nanti kalau dia tidak benar langkahnya ya, dia akan menjebur atau yang lain gitu ya. Kan error, tidak ada congratulations seperti ini ya. Oke, lanjut. Lesson 1, lesson 2 sudah kita kerjakan secara sampling. Kemudian di lesson 3 kita lihat ini juga sebenarnya udah sama ya, udah ada di playlist sebelumnya. Jadi kita skip ke halaman terakhir sebagai sampel. Nah ini kita kerjakan. Ini si Laurel ya, ini suruh mengambil semuanya. Nah kita akan masukkan sini ya, maju. Nah di sini ada tambahan collect ya, kumpulkan. Jadi selain dia maju satu, dia harus mengambil gitu kan. Ini 3 langkah supaya dia nyampe sini, kemudian belok kiri ya, maju 1 langkah begini, maju 1 langkah sambil ngambil. Dia sudah di sini, kemudian dia di sini bisa mengambil yang ini ya, maju 2 langkah sambil ngambil. Berarti seperti ini, maju 2 langkah sambil ngambil. Berarti dia nyampe sini, kemudian dia belok kanan, maju 1 langkah, ambil di sini, kemudian belok kanan lagi, maju 2 langkah sambil ngambil ya. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Kalau yang masih bingung silahkan cek di playlist sebelumnya. Kita jalankan. Baik teman-teman, di sini ada salah belok ya. Kita lihat, kita ulangi
harus teliti ya teman-teman ya. Maju 3 langkah ya, kemudian belok kiri, maju 1 langkah, ambil. Nah di sini harus belok kiri lagi ya, lupa diberikan belok kiri biar dia ke sini. Tadi dia lurus ya. Coba kita jalankan. Oke teman-teman, itu di lesson 3 tadi ya. Ini di lesson 4 kita coding bersama artis ya. Kalau di playlist sebelumnya itu menulis, ada yang menggambar juga gitu kan. Di sini juga sama ya, jadi kita akan lewatin. Kita masuk ke paling akhir. Ini ada prediction ya. Di prediction itu kita harus ngecek coding, kemudian kita memilih pernyataan yang sesuai gitu ya. Kita lihat di sini artis move forward ya 200 pixel, berarti dia ke sini 200 pixel. Kemudian turn left, berarti belok kiri ke sini 90 derajat, berarti ngadep ke sini. Kemudian move forward 200 pixel, berarti garis ke sini ya. Kemudian belok kiri lagi ya, begitu sampai 4 kali. Berarti dia sepertinya membuat kotak ya, seperti bujur sangkar gitu ya. Kita lihat di sini pernyataannya, will draw a ini square ya, segi 4. Kalau ini segitiga, ini garis lurus, pentagon segi berapa? 8 ya. Ya. Segi 6 ya pentagon. Kalau oktagon baru segi 8. Oke, kita jalankan apakah sesuai pernyataannya. Ya, itu di lesson 4 ya, sebagai sampel saja ya. Kemudian kita lanjutkan di lesson 5 ya. Kita akan ubah dulu ke bahasa Indonesia di sini biar codingnya ya ikut ke bahasa Indonesia. Walaupun di instruksinya itu nanti akan tetap bahasa Inggris ya. Kita lihat di sini ada Sprite Lab ya. Kita lewati untuk videonya. Baik, kita lihat di sini instruksinya. Kita disuruh menebak coding yang sudah dibuat dengan pernyataan yang ada di sini. Kita baca codingnya. Ketika dijalankan, buat sprite ya, yang ini ini sudah di posisinya. Kemudian behaviornya ya, perilakunya sprite ya, yang ini mulai tumbling ya, berguling atau ya berguling ya. Berarti kita lihat nothing will happen, tidak ada terjadi apa-apa. The tumbleweed will float to the top. The tumbleweed will begin tumbling. Nah, ini sepertinya ya, dia mulai tumbling gitu ya. Coba kita jalankan. Oke, lanjut. Benar ya. Sepertinya kita akan mengerjakan level 5 semuanya ya, lesson 5 ini. Baik, selanjutnya di level 3 ya, kita lihat instruksinya di sini ya.
kita akan membuat sebuah akuarium ya. Jadi di sini sudah sempat saya kerjakan ini teman-teman. Nanti kita akan mulai dari awal ya. Kurang lebih nanti hasilnya seperti ini ya. Sampai di level berapa nih? 9 kalau nggak salah ya. Untuk lesson ini. Baik, kita mulai dari awal ya. Akan tampil seperti ini ya teman-teman. Nah, ya biar sesuai sama instruksinya. Jadi ini kita suruh mengubah ya. Misalnya ini kita ganti ikan gitu ya, karena kita mau bikin apa namanya, akuarium gitu ya. Ini kita ganti ikan ya, posisinya di sini. Kemudian ini juga ikan ya, spinning right. Nanti dia akan ikannya berputar gitu ya. Nah, seperti itu. Lanjutkan. Nanti secara bertahap kita akan menambahkan yang tadi ya. Oke, kita lihat di sini. Ubah ya dari spinning ya perilakunya, ini behaviornya ke swimming seperti ini. Kita jalankan. Lanjut di level 5 ya, di lesson 5. Kita lihat di sini instruksinya, dia butuh air gitu ya. Tetapkan warna ya, kita gunakan yang ini ya. Jadi ketika dijalankan langsung tetapkan air, warnanya biru ya rekomendasinya ya. Walaupun di sini bisa dirubah juga kalau teman-teman mau ganti warna. Oke, lanjut jalankan. Oke. Nah, ini di tahapan selanjutnya kita menambahkan sprite lagi. Kita lihat di sini ya. Ini ada beberapa kategori ya untuk bloknya. Ada dunia, ada sprite, kemudian ada perilaku atau behavior yang bisa kita tambahkan. Di sini instruksinya ya, ikan ingin bertemu ya makhluk lain di laut gitu ya. Tambahkan another sprite ya. Jadi kita tambahkan di sini sprite-nya, sprite baru buat sprite ya di sini ya, ganti dengan ikan. Oke, kemudian udah ya, sampai sini kita jalanin. Nah, ini belum kita tambahkan perilaku. Kita ikutin instruksinya, nanti di bagian selanjutnya akan diminta untuk menambahkan behavior atau perilakunya. Nah, ini kita tambahkan add a behavior ya, kemudian lihat apa hasilnya. Oke, kita masukkan, berarti ini perilakunya masukkan. Nah, jangan lupa ini diganti. Kemudian ya, berenang ya.
kiri dan kanan. Ini juga berenang kiri dan kanan. Oke, lanjut lagi. Nah, ini di bagian terakhir ya. Nah, kita suruh bermain ya, mencoba kode-kode yang udah disediakan di sini. Oke, kalau ini diganti, berubahkah? Coba kita jalanin. Tidak berubah. Berarti ini boleh dibilang tidak terpakai. Nah, kemudian di dunia itu kita bisa menambahkan judul dan juga sound ya. Oke, selanjutnya kita akan tetapkan ukuran yang ini sama. Ini kan terlalu atas, kita turunin ya. Kita turunin dulu. Berarti ini klik di yang bulatan ini ya. Untuk kita taruh di sini misalnya ya. Dia akan berubah. Kemudian kita tetapkan ukuran sprite. Tetapkan ukuran ya. Di sini ukurannya dia jadi kecil, jadi 100. Kemudian dia akan berenang bolak-balik begitu ya. Kalau kita mau menambahkan sprite baru lagi juga bisa ya. Buat sprite baru misalnya kita tambahkan kepiting ya. Ini kepitingnya di bawah, terus dia ukurannya kecil aja, misalnya 50. Kemudian dia perilakunya kita tambahkan di sini. Ini jangan lupa nih disesuaikan ya. Kalau itu fitting semua perilakunya, dia apa nih, bergerak ke barat atau gugup. Nah, ini teman-teman bisa ganti ya, banyak pilihannya, tinggal dicoba-coba. Baik teman-teman, selanjutnya kita juga bisa lihat di sini ada sunting ya. Jadi di dalam blok perilaku atau behavior swimming left and right ini, ternyata di dalamnya ada kode lagi yang sudah dibuatkan dari studiocode.org-nya ya. Karena kita belum sampai ke situ, nanti kedepannya mungkin ini harus bikin sendiri gitu ya. Ini bisa kita lihat di sini ya, nama bloknya swimming left and right ya, berenang ke kiri dan kanan. Itu tadi dia bisa berjalan, kemudian mentok, balik lagi. Ini yang membuat dia bisa bergerak seperti itu ya. Jadi ini ada perandaian ya, jika di sprite ya. Jadi di sprite ini nanti kita tinggal bisa dipilih atau diaplikasikan ke sprite apa aja. Kalau ikan ya, ikannya nanti yang bergerak berenang kanan kiri. Kalau kepiting juga sama atau yang lain ya. Jika di sprite arah pergerakannya 0, jadi kalau ini kayaknya ngelihatnya dari sudut ya, dia 0 gitu kan, posisi awal, maka dia mukanya menghadap ke kanan ya. Ini ya, tadi sempat dirubah. Ketika kita ubah menjadi kiri ya, nanti dia akan hadap ke kiri ya di awal. Cuma karena di sini
kiri juga ini harus disesuaikan ya. Jadi intinya kalau arah pergerakan 0, dia ngadep kiri. Kemudian kalau arah pergerakannya 180 derajat, artinya kebalikannya, itu dia mukanya juga kebalikannya. Coba kita balik ya. Tadi ini kanan ke kiri, yang ini kiri ke kanan. Kalau kita jalankan, apakah dia akan menghadap yang berbeda gitu ya. Kita tes. Nah, dia jadi kayak mundur ya, karena di itunya kebalik gitu ya. Ya, itu teman-teman bisa pahami untuk kodenya. Nanti di ke depan mungkin ada pengembangannya gitu ya. Ini kita balikin lagi, ini ke kanan dan ini ke kiri ya. Kemudian di bagian bawah ya, jadi ketika udah di set ya arahnya untuk mukanya madep kemana ya, ada move, pindahkan ya split ini ya. Ini saya ubah 2 pixel ya, kalau hasilnya itu 5 pixel. Jadi teman-teman bisa set kecepatan geraknya. Kalau semakin besar, misalnya 10 pixel gitu kan, dia akan lebih cepat pergerakannya. Bisa kita tes ya. Nah, ini 10 pixel. Kalau normalnya itu 5 ya. Jadi nah seperti ini. Kalau ingin lebih lambat bisa dikurangin lagi. Nah, itu ketika dia sudah memilih arah, kemudian pergerakan ya. Kemudian di sini ada juga jika menyentuh tepi. Nah, ini kan ada tepi akuariumnya ya. Ketika dia menyentuh tepi di sprite ya, itu suruh mengubah pergerakan ya. Jadi ke 180. Jadi dia akan berbalik 180 derajat begitu ya. Itu ya teman-teman untuk coding di dalam blok coding ya. Yang ini juga sama, ada jittering, itu pergerakannya seperti apa. Ini bisa di atur, bisa dimodifikasi ketika kita punya konsep sendiri untuk pergerakan objeknya ya. Itu teman-teman ya, mungkin untuk video kali ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi di berarti lanjut yang ini ya, making sprite. Ini cukup panjang, nanti mungkin akan satu video tersendiri ya. Ini di video pertama untuk playlist Express Code Course ya 2023 kita cukupkan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan menambah pemahaman tentang coding. Jika masih ada yang ingin bertanya atau masih ada yang ingin ditanyakan, silakan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe channel video pembelajaran untuk mendapatkan update video terbaru. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.